Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 260. Bab 1429 Tianzun kedua, Sheng Guyu, tulang. Catatan, Gu yang Anda sebutkan berhubungan dengan kata tulang dan tidak berhubungan dengan klan Gu. Distorsi ruang yang intens menutup seluruh area ini. Fluktuasi spasial apapun tidak dapat merembes keluar. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal mula fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga Phoenix yang ilusi ini. Riak spasial sebelumnya berasal dari tubuhnya. Sepertinya kepala suku surga setan Phoenix berikutnya adalah orang lain. Hati Jiu Feng bergetar saat melihat tatapan gelap dan pekat Xiao Yan menyapu. Jiu Feng segera berteriak dengan suara yang dalam. Hun Yu, kenapa kamu tidak berakting? Senyuman dingin muncul di wajah Hun Yu saat mendengar teriakan Jiu Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens menyapu gulungan itu setelah hancur. Kekuatan spasial ini dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Menggumpal. Tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dia menerima kekuatan spasial yang kuat ini. Robekan spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang tersebut. Aura mengerikan menyapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan mendadak pada ekspresi mereka saat merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka berseru. Ban Sheng yang elit? Ekspresi Xiao Yan serius. Orang-orang sialan ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api keluar dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Binatang api itu muncul di depan robekan spasial sambil memancarkan suhu tinggi. Tapi sebelum bisa meledak, tangan seperti tulang putih pekat tiba-tiba terulur dari celah spasial. Itu memancarkan api dan kabut hitam melonjak. Nyala api terkikis menjadi ketiadaan. Uhuk-uhuk, Hun Yu, sungguh tidak disangka kau tidak bisa menghabisi bocah nakal dari klan Xiao itu. Suara batuk lama perlahan keluar dari celah spasial setelah tangan putih keriput itu terulur. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Sosok tetua ini sangat menyimpang. Tangannya memegang tongkat kerangka. Matanya sedalam cahaya hijau tenang yang terpancar darinya. Dia memberikan perasaan yang sangat menyeramkan dan aneh. Ada kecelakaan. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Hun Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno Bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat ke-9 dari puncak kelas Do Uzun. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya. Tetua Gu Anda harus turun tangan untuk mempertahankannya. Oh! Orang tua bernama Tetua Guyu sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya, yang berisi cahaya hijau, tertuju pada Xiao Yan. Senyuman aneh muncul di wajah keriputnya. Tidak kusangka bocah ini mendapat keberuntungan seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menatap mata Guyu yang mengamati dengan cermat. Dia perlahan menghela napas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Ban Sheng yang sebenarnya hari ini. Bajingan ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua berteriak marah saat melihat siapa yang datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial tersebut. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi Heaven Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat menyebar. Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan lembut. Ada juga beberapa anggota generasi muda klan Gu, mata Guyu beralih dari Xiao Yan. Dia melihat kelompok Sun Er dan tertawa.
Tetua Guyu, jangan buang waktu bersama mereka. Situasinya mungkin berubah jika ada penundaan. Pertama-tama kita harus menangkap Xiao Yan. Hunyu berbicara dengan suara yang dalam. Tidak mudah bagi tulang-tulang lamaku untuk muncul di sini. Kamu harus berhenti menekanku, Guyu tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar desakan Hunyu. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia mengangkat tongkat di tangannya dan perlahan melangkah di udara. Beberapa bayangan muncul saat dia muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Wajah seperti kerangka itu menunjukkan senyuman yang sangat ganas saat dia berkata, "Tidak kusangka klan Xiao bisa menghasilkan seseorang sepertimu setelah kehabisan garis keturunan. Sungguh tak terduga. Cukup banyak ahli dari klan Hun kami yang tewas di tangan Anda. Namamu cukup terkenal di sekitar klan Hun kami." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari Guyu. Xiao Yan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Douzun, tapi dia bukanlah Dou Sheng sejati. Dia kurang jika dibandingkan dengan Ban Sheng Guyu ini. Saya sebelumnya dikenal sebagai Guyu. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya Tianzun kedua. Mungkin Anda lebih familiar dengan gelar yang saya pegang selama beberapa waktu, meskipun, sejak saya maju ke kelas Ban Sheng, saya lebih suka orang lain memanggil saya Sheng Guyu. Guyu berbicara dengan suara serak. Tianzun kedua. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Orang tua ini sebenarnya adalah Tianzun kedua dari Aula Jiwa. Ini benar-benar merupakan kasus di mana orang-orang di garis depan menjadi yang terkuat dalam hal yang disebut Tianzun. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama. Mungkin dia adalah seorang elit sejati Ban Sheng. Jika ini masalahnya, memanggilnya Tiansheng terlebih dahulu mungkin lebih tepat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam saat memikirkan tentang Tianzun pertama. Kekuatan klan Hun ini memang sangat hebat dan tak terduga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan Hou Sheng, akan sulit melindungi dirinya sendiri saat bertarung dengan mereka. Setelah urusan ini selesai, saya akan segera menyucikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Ban Sheng saya tidak perlu takut dengan Aula Jiwa. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sejak dia menjadi Douse saat itu, dia memanfaatkan kemalasan Aula Jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia akan mampu bertahan dalam bentrokan melawan ahli kuat yang dikirim oleh Aula Jiwa. Sekaranglah waktunya dia mengambil inisiatif. Baiklah, perkenalannya sudah selesai. Sudah lama sekali aku tidak bicara banyak. Anak muda dari klan Xiao, maukah kamu kembali bersamaku ke klan Hun atau haruskah kita bertarung? Guyu dengan lembut terbatuk dan mengajukan pertanyaan saat mata hijaunya menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang berwarna hijau merah terbentang di belakangnya. Mata anggota suku surga setan Phoenix bergerak-gerak saat melihat sayap tulang ini muncul. Mereka bisa merasakan perasaan familiar dari mereka. Sun Er, bisakah kamu memblokirnya sebentar? Xiao Yan menoleh dan menanyakan pertanyaan pada Sun Er dengan suara yang dalam. Ya. Sun Er perlahan mengangguk. Tubuh indahnya bergerak saat dia muncul di depan Xiao Yan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahi mulusnya. Pada saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat api keemasan memenuhi matanya. Hati-hati! Xiao Yan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik kembali. Dia melambaikan tangannya dan 5 kelompok api muncul di depannya. Tampaknya Xiao Yan mengerti bahwa dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Guyu ini. Apakah kamu akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah keriput Guyu tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat Xiao Yan mundur. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiao Yan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Justru karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun akhirnya kembali dengan kegagalan. Orang tua ini benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan fusi api surgawi milikmu ini benar-benar menakutkan seperti rumor yang beredar. Guyu ini adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Ban Sheng memberinya modal yang cukup untuk memandang rendah semua orang yang hadir. Bahkan Dou skill kelas Tian akan mengalami kesulitan membalikkan keadaan karena kesenjangan yang tak terlukiskan ini.
Namun, Guyu tidak akan pernah menyangka bahwa ahli klan Hun yang pernah melawan Xiao Yan saat itu juga mengadopsi mentalitas seperti itu. Sun Er dari klan Gu, pemilik garis keturunan dewa dan dikabarkan sebagai orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu, mata Guyu menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Senyuman keriput muncul di wajahnya saat dia berkata, "Potensimu cukup bagus, tapi saat ini kamu bukan tandinganku." Kalimat terakhir Guyu baru saja terdengar ketika tubuhnya menghilang secara aneh. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihatnya bergerak. Tubuh cantiknya tiba-tiba ditarik ke belakang saat telapak tangannya dikelilingi oleh api keemasan, dengan kejam menghantam suatu titik di udara. Telapak tangannya disertai suhu yang mengerikan. Ruang terdistorsi saat telapak tangannya terangkat dan sosok tua yang bengkok muncul. Sosok ini milik Sheng Guyu. "Hei, indramu cukup bagus. Pantas saja Anda adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klan Gu." Sheng Guyu tertawa aneh setelah dipaksa muncul oleh Sun Er. Tangannya seperti ular berbisa yang berputar dengan aneh. Setelah itu, ia bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Bang! Angin yang menakutkan, disertai sedikit panas, menyapu langit. Tubuh Sheng Guyu tidak bergerak, tapi Sun Er mengerang tertahan. Kakinya terhuyung mundur. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya disatukan. Mereka tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar karena membentuk banyak segel yang rumit. Api emas meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit tampak tiba-tiba menyala saat nyala api keemasan ini muncul. Melihat nyala api terang yang tiba-tiba meletus dari Sun Er, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Guyu. Suaranya bergema di langit. Kaisar Emas membakar api surgawi, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat dalam peringkat api surgawi. Memikirkan gadis kecil sepertimu mampu menaklukkannya. Bab 1430 Kaisar Emas membakar api surgawi. Api emas masih bertahan di atas tanah. Tampaknya langit sedang bersinar saat ini. Kaisar Emas membakar api surgawi menduduki peringkat keempat dalam peringkat api surgawi. Itu hanya kalah dengan api teratai pemurni iblis. Meskipun api surgawi ini tidak semisterius api teratai pemurni iblis, api ini terkenal pada zaman kuno. Terlebih lagi, api surgawi semacam ini adalah warisan dari klan Gu, namun jarang ada orang yang bisa menundukkannya. Oleh karena itu, hati Sheng Guyu sedikit bergetar ketika dia mengenali nyala api ini. Ini memang Kaisar Emas yang menghancurkan api surgawi. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang hebat dari langit yang jauh. Hatinya bergetar. Dia sudah menebak ini sejak lama, tapi Sun Er jarang melepaskan Kaisar Emas membakar api surgawi. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengkonfirmasi dugaannya. Sungguh layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Xiao Yan menghela nafas dengan rasa iri di dalam hatinya. Kaisar Emas membakar api surgawi menduduki peringkat tinggi dalam peringkat api surgawi. Ini tentu saja membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan api surgawi Xiao Yan yang baru lahir, terbuat dari perpaduan 4 api surgawi, mungkin tidak lebih baik daripada api surgawi pembakaran Kaisar Emas ini. Bagaimanapun, api surgawi yang berada di dekat peringkat teratas api surgawi sangatlah menakutkan. Contohnya adalah 3 api surgawi teratas. Mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia tidaklah berlebihan. Bencana besar telah menimpa dunia pada zaman kuno setiap kali puncak api surgawi meletus. Xiao Yan dengan cepat memfokuskan pikirannya saat pemikiran ini masih melekat di hatinya. 4 kelompok api surgawi dengan cepat bergabung bersama saat gelombang fluktuasi destruktif yang hebat menyebar dengan tenang. Dikabarkan bahwa Kaisar Emas membakar api surgawi dapat membakar Douki. Keganasannya sudah terkenal. Hari ini, diri lama ini akan melihat apakah itu sesuai dengan rumor yang digambarkan. Guyu melangkah di udara. Mata hijaunya menatap Sun Er, yang berada agak jauh, saat dia berbicara dengan suara serak. Kabut hitam tiba-tiba muncul dari kerangka tongkat di tangannya setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Dalam sekejap mata, kabut hitam ini memenuhi langit. Energi yang sangat gelap dan dingin bersembunyi di balik kabut hitam ini. Oleh karena itu, ia tidak menyebar meskipun suhu di langit tinggi.
Sebaliknya, kabut dengan cepat menggumpal menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Guyu. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 kaki. Ia berdiri di langit seperti kerangka dewa jahat. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin keluar. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Suasananya sangat suram dan dingin. Raja Tengkorak ke-8, dia telah memanggil makhluk ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya tetua Guyu cukup takut dengan apa yang disebut Kaisar Emas membakar api surgawi. Hunyu merenungkan beberapa pemikiran saat dia mengamati kerangka hitam besar di langit. Kerangka hitam ini adalah Dou skill kelas rendah Tian yang langka. Seseorang akan dapat menggunakan Dou Qi dan energi di sekitarnya untuk membentuk Raja Kerangka setelah menguasainya. Raja Kerangka ini sekeras logam dan kebal terhadap api dan air. Terlebih lagi, setiap bagian tubuhnya mengandung energi yang sangat gelap dan dingin. Jika seorang ahli biasa diserang oleh kegelapan ini, tubuh ahli tersebut mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka akan terkikis. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sangat jahat dan keji. Dengan kekuatan Ban Sheng Guyu saat ini, kerangka hitam yang dia panggil setelah melepaskan keterampilan Dou ini dengan seluruh kekuatannya sangatlah kuat. Bahkan beberapa ahli yang sudah mencapai kelas Ban Sheng harus berhati-hati saat menghadapi sesuatu sebesar ini. Dengan demikian, orang bisa mengetahui betapa merepotkannya Raja Kerangka Hitam itu. Pergi! Guyu mengarahkan tongkat kerangka ke Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar. Dua kelompok cahaya hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul di depan Sun Er. Telapak kerangka, yang tertutup kabut hitam pekat, dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam kepala Sun Er. Sun Er tidak berani meremehkan serangan kerangka yang ganas dan sangat kuat itu. Sosok cantiknya dengan cepat menarik kembali. Pada saat yang sama, kumpulan api emas setinggi 100 kaki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu dengan kejam bertabrakan dengan tangan kerangka hitam itu. Suara mendesis tajam terdengar saat keduanya bertabrakan. Dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim saling berkaitan satu sama lain. Kabut putih yang memuakan muncul dan menyebar. Bang! Tangan keriput Guyu terkepal saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar itu juga terkepal. Orang bisa mendengar suara retakan saat api emas itu pecah. Sun Er mengerutkan alisnya setelah serangan balasannya dengan mudah dihancurkan. Elit Ban Sheng memang sangat kuat. Meskipun dia mendapat bantuan Kaisar Emas membakar api surgawi, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Untungnya, tugas Sun Er bukanlah mengalahkan Guyu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menundanya. Kaisar Emas membakar formasi surgawi. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik kembali. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah teriakan dinginnya terdengar, api emas yang tersisa di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Selusin pilar api emas ditembak jatuh dari langit. Pilar api menyebar dan menyatu satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan daratan, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Bang! Tinju kerangka hitam, yang berisi kabut gelap dan dingin, dengan kejam menghantam tirai api. Suara yang menggetarkan bumi muncul saat banyak riak terbentuk di tirai api. Wajah Sun Er muram. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah ketika pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi. Mereka menabrak tirai api di sekitarnya sebelum terpental. Akhirnya, semuanya ditembak ke bingkai besar yang berdekatan. Pilar api ini menjadi lebih mencolok setelah dipantulkan oleh tirai api. Suhu yang mengerikan di dalamnya menyebabkan udara di dalam formasi besar terbakar. Api emas yang menyilaukan membakar kerangka hitam besar itu dengan ganas dan liar. Api yang mengerikan. Ekspresi sebagian besar orang yang hadir berubah saat mereka melihat api emas yang sepertinya telah menyebar ke setiap sudut formasi besar. Bahkan dengan isolasi formasi besar, mereka masih bisa merasakan betapa mengerikannya suhu di dalam. Bahkan seorang ahli di puncak perubahan ke-9 kelas Dou Uzun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit di dalam. Bagaimanapun, Kaisar Emas membakar api surgawi adalah api surgawi yang mengerikan yang dikatakan mampu membakar bahkan Dou Qi. Aum! Kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar itu dengan cepat menghilang karena nyala api emas yang menyala-nyala ini. Beberapa tulang bahkan menjadi buram saat ini.
Terlepas dari seberapa kuat Guyu, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengabaikan Kaisar Emas membakar api surgawi yang menakutkan. Benar-benar layak menjadi Kaisar Emas yang membakar api surgawi. Guyu mengerutkan alisnya saat dia melihat kerangka hitam yang berjuang di dalam formasi api. Jika Sun Er tidak memiliki Kaisar Emas yang menghancurkan api surgawi, dia tidak akan mampu memaksa tengkorak kegelapan ke dalam keadaan seperti itu terlepas dari Douki yang dia gunakan. Dengan sedih. Meskipun api surgawi sangat kuat, Anda tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya dengan kekuatan Anda. Dikabarkan bahwa pemilik pertama api surgawi pembakaran Kaisar Emas yang legendaris ini dapat membakar dunia yang diciptakan oleh elit Dou Sheng menjadi ketiadaan dengan nyala api ini. Mata Guyu berkilat saat tangannya yang keriput membentuk segel yang aneh. Di saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Aum! Kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah teriakan Guyu terdengar. Gelombang demi gelombang kabut hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan menyedihkan bergema di langit. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa kabut hitam itu dibentuk oleh jiwa yang jumlahnya tak terbayangkan. Bang bang bang. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak ketika bersentuhan dengan api emas. Kekuatan dari ledakan diri sejumlah besar jiwa bahkan menyebabkan lautan api emas meledak berkeping-keping. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam itu tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah berubah dari 10.000 kaki menjadi 100 kaki. Meski tubuhnya menyusut, kerangkanya menjadi semakin gelap. Energi gelap dan dingin yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka itu. Cek-cek, lihat saja aku mengobrak-abrik sebagian dari formasi api milikmu ini. Tengkorak itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak sambil mengeluarkan tawa yang aneh. Tawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini berhasil menyatukan jiwanya dengan kerangka tersebut. Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Mata indahnya mengarah ke tempat Guyu berada sebelumnya. Sesosok tua berdiri di sana, tapi mata sosok tua itu kosong. Jelas sekali, sosok itu hanyalah cangkang kosong. Kata-kata dari kerangka hitam itu baru saja terdengar ketika melintas dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, yang berisi cahaya hitam pekat, dengan lembut menembus tirai api. Garis retakan perlahan muncul. Potongan biasa dengan jelas menunjukkan bahwa kerangka hitam itu tidak menemui hambatan sedikit pun. Blaar! Formasi api sepertinya telah hancur setelah robekan ini muncul. Itu mengeluarkan, ledakan, dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Bansheng, akan sulit menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya, mata hijau kerangka hitam itu menatap Sun Er sementara suara serak perlahan terdengar. Sudut mulut Sun Er terangkat meskipun dia mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Niatku bukan untuk mengalahkanmu. Saya telah menyelesaikan tugas saya." Sosok halus Sun Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Dia muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api yang tampak artistik dan sangat indah berputar perlahan di telapak tangannya. Aura pemusnahan perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Suara serak perlahan keluar dari kerangka hitam ketika melihat teratai api di tangan Xiao Yan. Apakah ini yang kamu ciptakan setelah menggabungkan api surgawi? Saya telah memberi Anda begitu banyak waktu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Bab 1431 melawan Bansheng. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar suara serak Guyu. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah mulai berputar lebih cepat. Sun Er, mundur. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan Sun Er mundur. Kekuatan destruktif dari teratai api pemusnahan benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan bisa menolaknya jika dia berdiri terlalu dekat. Dipahami. Xiao Yan gegeh, hati-hati. Sun Er mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya teratai api di tangan Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena tubuhnya bergerak dan mundur dengan cepat. Kami juga harus mundur lebih jauh. Gu Qing yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er bergegas mendekat.
Ekspresinya muram saat dia membuat semua orang mundur lebih jauh. Xiaoyan, ini mungkin pertama kalinya kamu melawan elit Ban Sheng, kan? Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu betapa besar dan tidak dapat dibatalkannya perbedaan antara Dou Zun dan Dou Sheng. Mata kerangka hitam itu berkilat saat suara dingin perlahan keluar. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya dan teratai api pembasmi di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang keluar dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang keluar saat terbang, tapi kemanapun ia melewatinya, ia roboh dengan tenang. Retakan spasial hitam besar terus-menerus muncul di balik api. Api teratai pemusnahan tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa, namun di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Hah! Dua kelompok cahaya hijau yang tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap ke arah teratai api yang benar-benar merobek angkasa dan menuju ke arahnya. Uap hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Baju sirah 10.000 jiwa. Setelah suara serak tua keluar dari mulut kerangka hitam itu, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan tajam yang menyedihkan terdengar di langit. Kabut hitam jelas terbentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai melekat pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada banyak potongan tulang kecil di pelindung tulang. Fragmen tulang ini memiliki banyak wajah yang ganas. Melihat dari jauh, wajah-wajah ganas ini berkumpul menjadi wajah setinggi 100 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, menyebabkan bulu-bulu di tubuh seseorang berdiri tegak saat melihatnya. Xiaoyan, orang tua ini akan melihat apakah teratai api milikmu, yang diklaim begitu kuat oleh orang-orang tak berguna itu, mampu menghancurkan 10.000 jiwa armorku. Kerangka hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk. Dia melihat teratai api yang merobek udara. Suara seorang lelaki tua segera membuat pernyataan yang bergema di langit. Wah! Suara serak Sheng Guyu baru saja terdengar ketika teratai api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan pelindung tulang besar di depan banyak pasang mata. Bang! Padang rumput menjadi sunyi segera setelah tabrakan terjadi. Seolah-olah angin telah hilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum terjadi ledakan yang menggetarkan jiwa yang menyebabkan tanah dan langit berguncang. Badai api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat badai mengerikan datang turun. Pasir naik dan bebatuan beterbangan, dan semua orang dapat melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari bawah tanah, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Pucat muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan anggota kelompok lainnya memasang ekspresi yang sangat jelek. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan mampu melepaskan serangan mengerikan itu dengan 9 perubahan puncak kekuatan Dou Zun. Ledakan teratai api pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Dou skill tingkat menengah kelas Tian biasa. Oh! Badai api yang merusak menyebar ke seluruh langit. Sosok ilusi besar Heaven Phoenix yang melayang di langit juga diserang oleh kekuatan ini. Tubuhnya yang besar bergetar sebelum mengeluarkan ledakan dan tidak meledak di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi Heaven Phoenix hancur. Ekspresinya pucat. Jelas sekali, dia mendapat reaksi yang sangat buruk. Bang! Badai api di langit, dipenuhi riak-riak destruktif, mulai menyapu dengan liar. Makhluk hidup apapun di wilayah penyebarannya akan menderita pukulan telak. Para ahli di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru lari ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati area yang bisa dijangkau api. Xiaoyan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tapi ekspresinya tidak rileks. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan elit Dou Sheng. Meskipun teratai api pemusnahan sangat kuat, dia juga memahami betapa menakutkannya Ban Sheng.
Keberadaan iblis tua ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka dapat dikalahkan dengan mudah, maka orang tersebut akan memandang rendah orang-orang yang disebut ahli kelas Sheng ini. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah di bawah pandangan semua orang. Setelah badai ini melemah, ruang angkasa itu sendiri, tempat banyak lubang terbentuk, perlahan mulai pulih. Mata Xiao Yan menatap tajam ke tengah badai api. Saat badai api melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di hadapan pandangan semua orang. Dia berhasil memblokir serangan itu. Kegembiraan liar muncul di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Di sisi lain, orang-orang dari seberang merasa hatinya tenggelam. Bahkan serangan sekuat itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Apakah elit Ban Sheng benar-benar kuat? Ekspresi Xiao Yan menegang. Matanya tidak berkedip saat menatap kerangka hitam besar itu. Dia tidak percaya bahwa teratai api pemusnahan tidak dapat merusak Guyu. Kraak! Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara retak di depan tatapan tajam Xiao Yan. Sepotong pelindung tulang yang patah tiba-tiba jatuh saat beberapa mata tertegun melihatnya. Kraak-kraak! Setelah potongan pelindung tulang pertama jatuh, semakin banyak pecahan pelindung tulang mulai berserakan seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh besar kerangka hitam itu. Akhirnya, pelindung tulang besar itu mengeluarkan ledakan saat diledakkan menjadi pecahan tulang yang berserakan. Kegembiraan besar di mata orang-orang klan Hun dengan cepat terhenti saat melihat pelindung tulang yang rusak. Pelindung tulangnya hancur, memperlihatkan tubuh kerangka aslinya. Namun, tubuh kerangka hitam yang sekeras logam itu mulai dipenuhi garis retakan yang padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka itu menghilang dalam sekejap. Kerangka hitam itu perlahan berubah menjadi abu yang berhamburan bersama angin di depan banyak mata yang terpana saat kedua kelompok cahaya itu menghilang. Tubuh Guyu yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah saat kerangkanya berubah menjadi debu. Mata cekung itu kembali bersinar hijau. Wajahnya pucat. Guyu menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang lantang. Baiklah, tidak heran kamu bisa memaksa orang-orang itu kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Bahkan jika kamu melukaiku dengan serius, aku akan tetap mengambil nyawa kecilmu. Teriakan keras Guyu baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah. Tinju yang sepertinya terbuat dari emas dengan kejam menghantam kepala Guyu disertai dengan angin yang menakutkan. Hem! Serangan tiba-tiba seperti kilat ini menyebabkan Guyu merasa sedikit linglung. Untungnya, dia pulih. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tangan emas yang sangat besar. Terang! Keduanya bertabrakan dan suara logam jernih segera terdengar di langit. Tubuh emas besar itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari emas, memiliki sidik jari sedalam setengah inci. Kemampuan pembalasan dari seorang elit Ban Sheng, bahkan yang terluka parah, cukup menakutkan. Kamu sedikit kurang jika ingin membunuh aku yang dulu. Guyu terpaksa mundur selangkah, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat sosok manusia emas di kejauhan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali Xiao Yan bahkan setelah dia melepaskan Dou skill yang memodifikasi tubuh. Karena kamu telah menggunakan teratai api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus ikut dengan aku yang dulu. Wajah Guyu dipenuhi keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda. Dia juga mengerti kalau dia sedikit sombong kali ini. Jika jiwanya tidak melarikan diri, dia akan menderita luka-luka yang tidak dapat disembuhkan akibat teratai api yang menakutkan itu. Tangan besar Guyu tiba-tiba meraih Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan meraih raksasa emas tempat dia berubah. Ci! Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar menyelimuti dirinya. Retakan spasial muncul, dan sosok tua yang familiar perlahan keluar. Suara samarnya bergema di seluruh negeri.
Guyu, apakah kamu tidak malu menyerang generasi muda apapun statusmu? Bab 1432 memaksa Gu Anda mundur. Guyu kaget saat melihat sosok tua ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan nama itu dengan suara yang gelap dan serius. Yao Chen. Guru? Kenapa kamu ada di sini? Xiao Yan juga tercengang karena kemunculan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao padanya. Kamu sudah terlalu lama tinggal di wilayah kuno dan aku sedikit khawatir. Oleh karena itu, saya menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, saya menemukan Anda dalam situasi ini. Yao Lao berhenti di depan Xiao Yan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, "Kekuatanmu meningkat dalam beberapa bulan. Anda benar-benar melebihi harapan saya." Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega ketika mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Guyu, kamu bisa dianggap sebagai bagian dari generasi tua dengan reputasi tertentu di dataran tengah. Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao tertuju pada Guyu saat dia bertanya perlahan. Tidak ada rasa tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Betapa lucunya Anda mengucapkan kata-kata ini kepada diri Anda yang sudah lanjut usia ini. Ekspresi Guyu muram saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku lupa tingkat kerusakan yang bisa kalian lakukan, Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Guyu. Dia melanjutkan dengan senyum tipis. Menindas anggota generasi muda tidak menunjukkan kemampuan Anda. Mengapa kita berdua tidak bertengkar? Apa katamu? Wajah Guyu bergetar. Dia dan Yao Lao sama-sama ahli di kelas Ban Sheng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tetapi dia tidak berada di puncaknya. Peluang kemenangannya dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu tidak seharusnya bersikap arogan di hadapanku. Para ahli di klan Hun saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh Anda. Apa yang bisa kamu lakukan jika orang tuaku memanggil hantu tua lain dari klanku? Meskipun Guyu tidak mampu mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan pendiriannya sambil tertawa dingin. Klan Gu kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah. Kata-kata Guyu baru saja terdengar ketika kelompok Sun Er dengan cepat terbang mendekat. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum hancur dengan cepat. Fluktuasi spasial menyebar. Setelah itu, celah spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi buruk kelompok Guyu. Haha, di luar dugaan tempat ini begitu ramai. Tawa yang familiar kemudian muncul setelah sosok tua itu keluar. Tetua Tongshuan? Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sosok ini. Tetua ini adalah Tetua Tongshuan yang ditemui Xiao Yan di alam Gu. Haha, Xiao Yan, kita bertemu lagi, Tetua Tongshuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan muncul di dalamnya. Lama kemudian dia menoleh ke arah Yao Lao di sampingnya dan tertawa. Ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu, kan? Haha, saat ini sepertinya lebih cocok memanggilmu Sheng Yao. Yao Lao hanya menangkupkan tangannya ketika dia mendengar tawa Tetua Tongshuan. Wajahnya penuh senyuman saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Tetua Tongshuan, Gu Qing yang di sampingnya menunggu sampai Tetua Tongshuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum dengan lembut merangkum peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih arogan, Tetua Tongshuan mengerutkan alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qing Yang. Dia menatap Guyu dengan mata yang agak tidak ramah. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh Tetua Tongshuan dan Yao Lao, keduanya adalah elit Ban Sheng. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pavilion bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan ahli klan Hun terbang ke Guyu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat melihat barisan pihak lain. Situasi saat ini menyebabkan keuntungan mereka menguap. Tetua Guyu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan?
Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Guyu berbinar. Dia bertanya, apakah Anda pernah melihat hati bodhisattva? Hah? Hun Yu kaget setelah mendengar pertanyaan ini. Dia ragu-ragu menggelengkan kepalanya. Tidak. Guyu mengerutkan alisnya saat mendengar jawaban ini. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan memperlihatkan sebagian dari kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kita. Hati Hun Yu terasa agak tidak rela saat mendengar bahwa Guyu berencana untuk menyerah, tapi dia juga memahami situasi saat ini. Guyu terluka parah oleh teratai api Xiao Yan yang menakutkan tadi. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Bansheng. Terlebih lagi, pihak lain saat ini memiliki 2 Bansheng. Meskipun suku surga setan Phoenix juga memiliki iblis kelas Bansheng, mereka tidak akan rela menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu karena mereka adalah burung yang sembrono. Oleh karena itu, Jiu Feng tidak dapat diandalkan untuk memanggil para ahli untuk mendukung mereka. Xuantong, kamu tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku yang dulu akan menemanimu dalam apapun yang ingin kamu lakukan. Mata Guyu gelap dan dingin saat menatap ke arah Tetua Xuantong. Tetua Xuantong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia bisa mendengar niat Guyu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak berusaha berlebihan. Dia juga memahami bahwa mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya menahan kelompok Guyu. Pembalasan dari elit Bansheng sebelum kematiannya cukup mengerikan. Selain itu, kelompok Guyu pasti memiliki lebih banyak gulungan spasial yang dapat memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka menemui jalan buntu, ahli dari kedua klan akan terpaksa muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen, saya akan mengingatkan Anda bahwa tidak ada satupun dari aula jiwa yang ingin saya tangkap dapat melarikan diri. Paviliun Bintang Jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Anda harus menikmati waktu Anda selagi bisa. Mata tajam Guyu beralih ke Xiao Yan dan Yao Lao saat dia memberikan ancaman. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Paviliun Bintang Jatuhku adalah tulang yang kuat. Jika aula jiwa Anda benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi Anda. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan aula jiwa berada pada titik di mana tidak ada yang akan berhenti sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Karena kasusnya seperti ini, apa gunanya memberikan wajah apapun pada aula jiwa? Mudah-mudahan, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini ketika pasukan aula jiwaku mencapai kamu. Guyu tertawa dingin lalu berhenti bicara. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari wilayah tanah air kuno. Hun Yu dan ahli klan Hun lainnya hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan tidak puas. Kelompok dari suku surga setan Phoenix tidak berani tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti di belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas. Sayang sekali. Kami tidak menyebabkan aula jiwa menderita kerugian apapun selain melukai Guyu secara serius. Haha, kamu sudah luar biasa bisa melukai seorang elit Bansheng, Yao Lao tertawa. Tidak ada yang bisa kami lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kitalah yang akan menderita. Saudara Yao Chen benar. Klan Hun misterius dan tidak dapat diprediksi. Sangat sulit untuk menghadapinya. Bahkan klan Gu kita tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Tetua Tong Xuan di sampingnya tertawa setuju. Dia memandang semua orang dan menyuarakan pikirannya. Namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus segera kembali ke alam Gu. Tidak mudah untuk membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan memburu kita. Keengganan melintas di mata indah Sun Er ketika dia mendengar kata-katanya, tapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua di klan khawatir membiarkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas Dou Sheng. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Xiao Yan Gege,
kamu harus berhati-hati. Klan Hun berpikiran sempit, dan mereka akan membalas dendam atas dendam apapun. Kali ini, Anda telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan mampu menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan pavilion bintang jatuh. Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga memahami bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara faksi super seperti klan Hun dan pavilion bintang jatuh yang sedang berkembang. Xiao Yan akan sangat pusing jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya saya harus segera mundur untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Bansheng begitu saya kembali. Jika tidak, pavilion bintang jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Haha, santai saja, klan Guku telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima berita jika mereka melakukan tindakan besar. Selain itu, mereka setidaknya harus mengirim 2 elit Bansheng untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang tidak diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tetua Tongshuan tertawa. Jika hari itu benar-benar tiba, klan Gu tidak akan tinggal diam. Anda memiliki batu giok kuno. Kami tidak akan begitu saja menyaksikannya jatuh ke tangan klan Hun. Kalau begitu, kita akan menyusahkan Tetua Tongshuan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Haha, ini masalah kecil, Tetua Tongshuan melambaikan tangannya dan berkata. Sudah terlambat. Kita harus segera bergerak. Mari bertemu kembali. Tetua Tongshuan menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao setelah mengucapkan beberapa patah kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan menyelimuti kelompok Sun Er. Setelah itu, mereka menghilang dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas sambil merasa tersesat saat dia melihat kelompok Sun Er menghilang. Matanya segera beralih ke tanah di luar kawasan gurun kuno. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, sekarang waktunya untuk kembali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1433 mundur. Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva terselesaikan, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di gurun terkutuk ini untuk waktu yang lama. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum mencapai pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang mendapatkan keuntungan paling banyak selama perjalanan ke wilayah tanah air kuno ini. Ia tidak hanya menikmati meditasi legendaris di bawah pohon Bodhisattva kuno, hati Bodhisattva juga bersembunyi di dalam tubuhnya. Tentu saja, seseorang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Lupakan manfaat yang diberikan 2 hal lainnya kepada Xiao Yan. Hanya 11 benih Bodhisattva saja sudah merupakan hadiah yang sangat berharga. Jika seseorang secara acak mengambil salah satu benih Bodhisattva ini, mata banyak ahli puncak Do Uzun akan memerah karena iri. Mereka tidak peduli dengan properti lainnya. Kemampuannya untuk meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke kelas Bansheng sudah cukup untuk membuat para ahli top di mata orang-orang biasa menjadi gila. Xiao Yan mungkin mendapatkan banyak hadiah kali ini, tapi hal yang paling dia senangi adalah dia berhasil mencegah kelompok Hun Yu mendapatkan apapun. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tertawa setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana kelompok Hun Yu telah berusaha keras untuk bergegas ke wilayah tanah air kuno hanya untuk kembali tanpa membawa apa-apa. Pavilion bintang jatuh. Kelompok Xiao Yan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari wilayah tanah air kuno sebelum akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini sungguh menenangkan. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiao Yan untungnya tidak membangunkannya dari ilusi, semuanya akan turun ke dalam ilusi yang sangat jelas selamanya. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi mirip dengan boneka Bansheng. Meski Xiao Yan berhasil selamat, ia masih merasakan hawa dingin di hatinya saat memikirkan ilusi yang seperti kehidupan. Ilusi itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan tidak memurnikan hati Bodhisattva segera setelah kembali ke pavilion bintang jatuh karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting. Dia harus menyempurnakannya dengan sempurna. Sama sekali tidak ada yang salah. Saat mengambil sikap ini, Xiao Yan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama jangka waktu 1 bulan.
Pada saat yang sama, dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Ban Sheng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta karun. Semua orang mengerti bahwa kekuatan Pavilion Bintang Jatuh pasti akan melonjak jika Xiao Yan berhasil maju ke kelas Ban Sheng. Dua Ban Sheng adalah barisan yang bahkan tidak bisa diambil oleh sekte langit yang mendalam dan sekte-sekte yang sangat tua lainnya. Sementara Xiao Yan menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dirinya yang tua dan lelah sekali lagi muncul di depan Xiao Yan dan menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Xiao Yan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah dia dengan hati-hati membuka kotak giok itu, dia menemukan seekor tupai kecil berwarna hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Baunya saja sudah membuat seseorang rileks. Ini adalah pil Bodhisattva? Xiao Yan menatap tupai kecil itu sejenak. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara sedikit terkejut. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Tepat sekali. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Senyuman di wajahnya menyembunyikan kelahannya saat dia berbicara dengan sikap agak menyesal. Sayangnya, pil Bodhisattva ini hanya memanggil pil petir 8 warna. Jika tidak, efek pengobatan akan lebih mengesankan. Namun, Anda memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuh Anda. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan Anda berhasil menembus kelas Ban Sheng. Xiao Yan merasakan sesuatu menghalangi hatinya saat dia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memurnikan benih Bodhisattva ini untuk Xiao Yan. Peluang Xiao Yao untuk berhasil memurnikan pil obat pada tingkat ini agak rendah. Xiao Yan mengerti bahwa kemampuan Yao Lao cukup untuk menarik pil petir 9 warna untuk pil Bodhisattva ini, tetapi Yao Lao tidak memiliki api yang bagus. Jika Yao Lao masih memiliki api pendingin tulang, menarik pil petir 9 warna akan sangat mudah. Yao Lao diam-diam telah berkontribusi banyak pada muridnya ini. Guru, terima kasih. Xiao Yan memeluk kotak giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal ini antara guru dan murid, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu harus santai dan mundur. Serahkan urusan Pavilion Bintang Jatuh dan aliansian padaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang terpenting bagi Anda adalah segera maju ke kelas Ban Sheng. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menundukkan api teratai pemurni iblis ketika muncul dalam 3 tahun. Api surgawi itu terlalu menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ini adalah hambatan yang dapat mengubah dirinya sepenuhnya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia benar-benar akan mencapai level ahli puncak di benua itu. Jika dia gagal, dia akan tertinggal di antara para ahli tingkat atas. Dia tidak akan mampu membalas kehebatan klan Hun dengan kekuatan sebesar itu. Terlebih lagi, Xiao Yan telah mengejar api teratai pemurni iblis selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin dia menyerah. Api teratai setan yang memurnikan akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah dia bisa melawan klan Hun, jadi dia perlu mendapatkan api teratai setan yang memurnikan dengan segala cara. Anda harus bersantai dan melakukan retret. Serahkan masalah peningkatan kekuatan Cailin, dokter peri kecil, dan King Lin padaku. Semuanya adalah wanita luar biasa. Selama mereka memiliki peluang yang sesuai, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahan Anda setelah Anda meninggalkan retret Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik. Cailin, dokter peri kecil, dan King Lin semuanya hadir, tetapi mereka tidak mengganggu pembicaraan antara seorang guru dan muridnya. Ya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Samar-samar seseorang bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Tuan, ini adalah jiwa Han Feng. Anda harus menghadapinya. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Yao Lao sambil dengan lembut memberitahu gurunya. Wajah Yao Lao sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya rumit saat dia melihat botol giok itu.
Ada kesedihan dalam diri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah memandang Han Feng seperti putranya sendiri. Dia secara pribadi telah membesarkan Han Feng dari seorang yatim piatu terlantar menjadi dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng melawannya telah menyebabkan dia, yang pernah ditinggalkan oleh klannya, menderita. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tapi mereka tidak mengganggu pembicaraan antara seorang guru dan muridnya. Tangan keriput Yao Lao gemetar saat dia menerima botol giok itu. Dia tidak mengatakan apa-apa sambil mengangguk perlahan. Xiao Yan merasakan kesedihan saat dia mengamati wajah tua pria di depannya yang tampak semakin sunyi dan tua. Dia melemparkan lengan bajunya dan lututnya berlutut di tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Guru telah mengajar dan mendidik saya. Anda adalah guru saya dan seperti ayah bagi saya. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang Anda derita. Yao Lao kaget saat melihat Xiao Yan tiba-tiba bersujud. Dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum dia bisa mendukung Xiao Yan, Cailin memeluk Xiao Xiao sambil diam-diam berlutut di samping Xiao Yan. Dia adalah istri Xiao Yan dan Xiao Yan memandang Yao Lao seperti ayahnya, jadi dia tentu saja memandangnya dengan cara yang sama. Terlepas dari betapa dingin dan keras kepala karakternya, dia mengerti bahwa dia terkadang harus mendengarkan suaminya. Anak kecil. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan matanya menjadi sedikit basah. Ekspresi sedih di wajahnya memucat. Saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin buta 1 kali, tapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya demi murid ini. Tuan hebat. Xiao Xiao melebarkan matanya yang seperti permata hitam dan menatap Yao Lao. Suaranya yang tajam membuat senyuman muncul di wajah semua orang yang hadir. Xiao Xiao yang baik, wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi kegembiraan saat mendengar kata-katanya. Dia buru-buru memeluk Xiao Xiao dari pelukan Cailin. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan Cailin. Dia tertawa. Cepat bangun. Tulang-tulang tuaku ini hanya memiliki beberapa pemikiran acak. Kalian berdua sudah cukup tua. Jangan bilang kamu takut aku akan bunuh diri? Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata ini. Dia berdiri dan membantu Cailin berdiri. Sambil memegang kotak giok di tangannya, dia menoleh untuk melihat ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Dia berkata, "Sudah waktunya. Saya harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama saya akan berada dalam retret ini, tapi saya pikir itu akan cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini." Dipahami. Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar saran Xiao Yan. Guru, hati-hati. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menghadap Yao Lao dan menangkupkan tangannya dengan serius. Setelah itu, dia tidak menunda lagi. Dia berbalik dengan kotak giok dan perlahan melangkah melewati pintu batu tebal di depan mata semua orang. Bang! Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Akhirnya, ia menyentuh tanah, menimbulkan debu dalam prosesnya. Semua orang terdiam saat mereka melihat ke pintu batu besar itu. Mereka punya firasat bahwa mundurnya Xiao Yan akan bertahan lama. Ayo pergi. Selanjutnya, kita akan menunggu dia berhasil menjadi Ban Sheng. Yao Lao menghela nafas pelan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Cailin dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka retret ini akan memakan waktu 2 tahun penuh. Bab 1434 Perubahan dalam Klan Hun. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tapi tidak ada yang menduga kemunduran Xiao Yan akan berlangsung selama ini. Berdasarkan ekspektasi Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng karena ia telah dibantu oleh hati Bodhisattva dan pil Bodhisattva. Legenda tentang memurnikan hati Bodhisattva untuk segera memasuki kelas Sheng agak dibesar-besarkan. Bagaimanapun, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap energi murni dalam jumlah besar. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati Bodhisattva dari sudut pandang lain.
Meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Sheng, Xiao Yan, yang sudah berada di puncak 9 perubahan Douzun, paling lama membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya. Namun kenyataannya tidak sesuai harapan semua orang. Waktu perlahan berlalu sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau mulai menutupi pintu batu itu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tempat terlarang bagi pavilion bintang jatuh selama 1 tahun ini. Kecuali beberapa orang, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Setiap orang hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya merasa cemas jika menyangkut kemajuan. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas menembus gunung. Aura ini sangat samar, tapi tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah auranya sedang dalam keadaan transformasi. Mampu merasakan sisa aura Xiao yang tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir sambil menunggu dengan tenang. Saat Xiao Yan sedang mundur, dataran tengah mengalami gangguan besar, namun balas dendam dari aula jiwa belum terjadi lebih cepat. Oleh karena itu, pavilion bintang jatuh memanfaatkan sisa waktu mereka untuk menjadi lebih kuat di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunze. Banyak ahli bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari pavilion bintang jatuh bahwa Yao Lao dapat menyempurnakan pil bodhisattva. Beberapa puncak elit Douzun, yang biasanya tidak menonjolkan diri, tidak dapat menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu di pavilion bintang jatuh. Godaan benih bodhisattva terlalu besar. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasannya demi hal itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin memberikan benih bodhisattva kepada tetua tamu ini, yang datang mencarinya, pada saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka pun paham bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada pavilion bintang jatuh sehingga akan tiba saatnya ketika mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil bodhisattva, yang dapat mereka gunakan untuk menerobos ke tingkat yang hanya mereka miliki. Bermimpi. Menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan pavilion bintang jatuh tidak diragukan lagi telah melonjak. Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi lama seperti sekte langit yang mendalam. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan dan reputasi pavilion bintang jatuh, sekte langit yang mendalam, yang telah menaruh dendam pada Xiao Yan dan pavilion bintang jatuh, tidak bisa tinggal diam. Di masa lalu, wilayah pavilion bintang jatuh tidak terlalu luas. Oleh karena itu, hanya ada sedikit konflik di antara keduanya, namun wilayah pavilion bintang jatuh secara bertahap mulai bersinggungan dengan sekte langit yang mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik akan meletus. Salah satunya adalah faksi lama sedangkan yang lainnya adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan keduanya memang akan berlangsung sengit. Kedua belah pihak pernah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah bertarung dalam kurun waktu tertentu. Tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain, namun situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte langit yang mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan lembah sungai es, pavilion petir angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di dataran tengah. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama, Aliansi Sungai yang Sangat Besar. Aliansi ini tidak diragukan lagi telah membuat kekuatan sekte langit yang mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat pavilion bintang jatuh lengah, namun Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. Pavilion bintang jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meskipun wilayah pengaruhnya sangat luas, namun agak dangkal. Dengan mengalami pertempuran hebat ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Faksi gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao. Sebaliknya, ia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal kepada musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak melakukan pembalasan besar-besaran ketika pavilion bintang jatuh menyusut. Mereka terus berjalan mundur.
Ketika paviliun bintang jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk menghubungkan langsung semua kota penting ini. Oleh karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Hal ini membuat wilayah paviliun bintang jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka malah menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum aliansi sungai yang sangat besar tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap mundur. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menampilkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh paviliun bintang jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi paviliun bintang jatuh sekali lagi meledak. Ia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari sekte langit yang mendalam, lembah sungai es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat jarang terjadi di dataran tengah. Aliansi sungai yang sangat besar, cukup tertekan dengan hal ini. Meskipun mereka berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan paviliun bintang jatuh. Setelah perdamaian sementara terjalin, dataran tengah menjadi tenang untuk beberapa waktu. Namun kedamaian ini tidak bertahan lama hingga muncul badai besar dari beberapa informasi yang dikirimkan dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, klan Ling. Dulu ketika Xiao Yan keluar dari makam surgawi, dia mengetahui bahwa dunia klan Ling tiba-tiba tertutup. Namun, pemberitaan saat itu hanya diketahui beberapa faksi besar, dan tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, berita tersebut tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa wilayah klan Ling telah terbuka kembali. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidiki lingkungan sekitar, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalam. Bahkan keturunan klan Ling telah menghilang sepenuhnya. Para ahli itu tercengang ketika mereka melihat alam yang tidak memiliki kehidupan. Rasa dingin segera menjalar dari kaki hingga kepala. Hal ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan keturunan klan Ling, ada jutaan orang di alam Ling, namun orang sebanyak ini menghilang begitu saja? Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan keributan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan mengirimkan beberapa individu kuat ke alam Ling. Terlepas dari cara mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah benar-benar menghilang ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat pun masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa besar penurunannya, mereka masih bisa menduduki peringkat di antara faksi super di dataran tengah. Bahkan jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klan Gu akan kesulitan untuk membunuh semua anggota klan tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan musnahnya klan Ling, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin klan Ling bisa memindahkan seluruh klannya ke ranah penciptaan diri, namun yang jelas perubahan besar-besaran ini tidak mungkin terjadi. Tersembunyi dari para pakar puncak dataran tengah, namun orang-orang ini pun tidak merasakan apapun. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka bisa menggeser jutaan warga keturunannya? Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh dataran tengah. Berbagai faksi menebak-nebak penyebab hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang terjadi, perselisihan besar juga terjadi di dalam klan kuno mengenai masalah ini. Klan kuno ini sangat memahami satu sama lain, tetapi mereka bukanlah sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai sebagian musuh dan sebagian lagi teman. Bagaimanapun, klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini membuat tebakannya sendiri. Dahulu kala, perang besar meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang ini adalah giok dewa kuno Tousheh.
Sebuah benda yang ditinggalkan oleh elit terakhir Doudi dan dikabarkan menyimpan rahasia untuk mencapai kelas Doudi. 8 klan kuno pernah memperebutkan rahasia ini. Akhirnya, giok Dewa Kuno Tousheh yang lengkap dibagi menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan Dewa Kuno Tousheh harus mengumpulkan 8 keping batu giok. Setiap klan menganggap batu giok kuno lebih penting daripada kehidupan mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada orang yang menduga hilangnya klan Ling kali ini mungkin ada hubungannya dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah mendapatkan giok Dewa Kuno Tousheh di tangan klan Ling. Namun, keraguan lain muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya belum hilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang mengetahuinya. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun. Bab 1435 Kartu Tantangan. Di permukaan, klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Jika seseorang menggambarkan klan Hun, itu bisa dianggap sebagai klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Biasanya sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa mereka memahami dengan jelas kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah yang terkuat selama perang besar di masa lalu, siapapun yang mengingat peristiwa tersebut dengan cermat akan menemukan bahwa klan Hun tidak pernah dirugikan. Mereka tidak menang atau kalah. Dari sudut pandang tertentu, hal ini cukup sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan klan Gu tetap memiliki rasa takut yang sehat terhadap klan kuno misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Douki. Selain kedua klan ini, tidak ada satu faksi pun yang bisa melenyapkan seluruh klan Ling tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi merupakan faksi yang paling mencurigakan terkait hilangnya klan Ling. Meskipun 4 klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, jelas bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah kejadian terkait klan Ling ini. Jika pihak lain benar-benar mengejar giok kuno Tousheh, mereka pasti tidak akan berhenti. Karena mereka memiliki 4 batu giok kuno yang tersisa, salah satunya kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya. Klan Gu tampak cukup tertekan saat menghadapi keraguan yang muncul entah dari mana, tapi mereka juga memahami keseriusan masalah ini. Tindakan apapun yang mereka ambil kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Makanya, mereka hanya bisa diam. Di saat yang sama, klan Hun melakukan seperti biasa. Mereka mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Bagaimanapun, klan Hun tidak membutuhkan sekutu. Mereka tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, masalah mengenai klan Ling secara bertahap diredam karena kedua belah pihak terus bungkam. 6 klan kuno tidak memulai perang besar. Seiring berjalannya waktu, masalah ini sepertinya telah dilupakan oleh orang lain, namun beberapa orang menyadari bahwa perpecahan telah terbentuk di antara 6 klan kuno. Semua klan berhati-hati. Masalah klan Ling menyebabkan keributan di dataran tengah, namun klan kuno biasanya tidak menonjolkan diri. Makanya, keributan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum berangsur-angsur mereda. Ada peristiwa menarik yang terjadi setiap hari di dataran tengah, jadi ada banyak topik untuk dibicarakan. Bahkan isu besar seperti hilangnya klan Ling tidak bisa terus menjadi topik dominan. Menyusul berbagai kejadian menarik yang terjadi di dataran tengah, satu musim berganti dengan musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Yan mundur. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung dalam tempat Xiao Yan mengasingkan diri. Rumputan liar tumbuh di atas pintu batu besar itu. Selama 2 tahun ini, para murid muda yang direkrut oleh Paviliun Bintang jatuh secara bertahap menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Paviliun Bintang jatuh untuk memberikan darah baru bagi faksi ini. Setelah retret diam-diam Xiao Yan berlangsung selama 2 tahun, bahkan beberapa tetua tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian dalam gunung terlalu sepi. Biasanya, menerobos ke kelas Ban Sheng seharusnya menjadi peristiwa yang menggemparkan. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak wajar,
Tapi langit bahkan tidak mengisyaratkan kejadian aneh sedikit pun sejak Xiao Yan mundur. Mengingat tatapan tajam Yao Lao, dia secara alami dapat merasakan beberapa pemikiran yang dirasakan para tetua ini di dalam hati mereka. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia selalu memberikan kepercayaan terbesar pada Xiao Yan. Dulu ketika dia ditangkap oleh Aula Jiwa, Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai dataran tengah dan menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa. Yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk mencapai hal ini hanyalah kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, Yao Lao memahami bahwa elang lembut ini, yang bersembunyi di bawah perlindungan sayapnya, telah melayang di angkasa. Benua yang menarik dan aneh ini akhirnya menjadi panggung baginya. Ini adalah sesuatu yang diakini Yao Lao tanpa keraguan. Yao Lao mengamati pintu batu besar yang ditutupi lumut di kejauhan. Beberapa saat kemudian dia menghela nafas pelan. Anak kecil. Kemunduranmu ini benar-benar membuat orang lain khawatir. Yao Lao. Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan sementara Yao Lao menghela nafas pelan. Sosok cantik dan lembut muncul di belakang Yao Lao. Secara mengejutkan, sosok itu adalah milik Cailin. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Pavilion Bintang Jatuh. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memurnikan berbagai pil obat dan mengaktifkan Pavilion Bintang Jatuh untuk mencari berbagai harta karun alam untuk Cailin. Oleh karena itu, kekuatan Cailin telah meningkat dari Douzun bintang 5 ke puncak kelas Douzun. Peningkatan semacam ini bisa dianggap cepat. Menjadi piton penelan surga 7 warna, kekuatan tubuh Cailin lebih kuat dari Xiao Yan. Selama dia memiliki energi yang cukup, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. Piton menelan surga 7 warna telah menjadi keberadaan yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dia tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar dalam hal bakat dibandingkan dengan pelatihan pahit Xiao Yan. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Cailin muncul. Dia melihat wajahnya yang sedikit muram dan bertanya dengan heran. Mata indah Cailin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya meredup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, "Ini dikirimkan oleh aliansi sungai yang mendalam." Apa itu? Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah tua langsung menarik perhatiannya. Deklarasi perang? Senyuman dingin juga muncul di wajah Yao Lao saat melihat kata-kata tersebut. Matanya tertunduk. Setengah bulan dari sekarang, aliansi sungai mendalamku akan tiba di Pavilion Bintang Jatuh. Kami akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenang mengambil semuanya. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi ke Pavilion Bintang Jatuh milikku? Sombong sekali. Tampaknya iblis tua Tianming tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak ikut campur. Yao Lao menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Aliansi sungai yang mendalam telah diam selama lebih dari setahun. Kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana menuju ke Pavilion Bintang Jatuh kami. Sepertinya mereka harus merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati. Cailin menyuarakan pendapatnya. Yao Lao sedikit mengangguk. Sejak perang Pavilion Bintang Jatuh dengan Aliansi Sungai Mendalam, setahun yang lalu, Aliansi Sungai Mendalam belum meluncurkan kampanye lain melawan Pavilion Bintang Jatuh. Yao Lao memahami dalam hatinya bahwa bukan karena orang-orang ini tidak mau, melainkan karena mereka tidak ingin mendorong Pavilion Bintang Jatuh terlalu jauh. Bagaimanapun juga, kekuatan Bansheng milik Yao Lao dipamerkan untuk dilihat semua orang. Jika mereka ingin mengalahkan Pavilion Bintang Jatuh, mereka harus mengalahkan Yao Chen terlebih dahulu. Namun, jika mereka ingin membunuh Bansheng, terutama Bansheng tingkat tinggi, aliansi sungai yang sangat besar harus mengalahkan 2 Bansheng yang kuat agar berhasil. Bahkan dengan kekuatan sekte langit yang mendalam, mereka tidak dapat mengalahkan 2 Bansheng. Hanya ada 1 tetua hebat di sekte mereka yang telah mencapai kelas Bansheng, tetapi iblis tua Bansheng ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, aliansi sungai yang sangat besar, tidak memiliki Bansheng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi, sekte ini jauh lebih rendah daripada sekte langit yang mendalam. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Bansheng. Jelas sekali bahwa lembah sungai es tidak dapat menghasilkannya.
Tetua Sekte Langit yang mendalam jelas hanya mampu menandingi Yao Lao, tetapi tidak mungkin membunuh Yao Lao. Justru karena kurangnya kekuatan inilah, aliansi Sungai Mendalam hanya memulai beberapa konflik kecil dan hanya memperoleh sedikit keuntungan dalam 1 tahun terakhir. Meskipun ingin menghancurkan pavilion bintang jatuh, mereka tidak dapat melakukan intervensi di area tersebut dengan keuntungan yang lebih besar. Kali ini, mereka berani mengeluarkan tantangan pertempuran, dan mereka bahkan menggunakan markas besar pavilion bintang jatuh sebagai tempat tantangannya. Tidak ada yang akan percaya bahwa tantangan ini bukanlah sebuah masalah. Keluarkan perintah untuk memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan para tetua yang menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam yang dilakukan oleh aliansi Sungai Mendalam. Tangan keriput Yao Lao dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam. Selain itu, kirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi dalam aliansi Sungai yang Mendalam. Kita harus tahu kenapa orang-orang ini tiba-tiba berani maju. Dipahami. Cailin sedikit mengangguk. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Cailin saat ini sangat dihormati di pavilion bintang jatuh. Semua orang tahu statusnya. Terlebih lagi, Xiao yang telah ditentukan oleh Yao Lao untuk menjadi kepala pavilion berikutnya. Dengan kata lain, Cailin adalah istri tiri dari kepala pavilion. Bahkan beberapa sesepuh harus mematuhi perintahnya. Apalagi setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga paham bahwa dia bukan sekadar vas bunga yang dipajang. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pria. Selama periode waktu ini, tingkat kewaspadaan di pavilion bintang jatuh akan dinaikkan ke tingkat tertinggi. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Saya ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh iblis tua Tianming. Cailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. Dia dengan lembut bertanya. Apakah masih belum ada aktivitas darinya? Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengangguk lembut dan menatap mata Cailin yang sedikit redup. Dia tertawa. Tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Menurut tebakanku, dia akan segera berhasil keluar dari retretnya. Cailin tertawa getir. Dia sudah cukup sering mendengar kata-kata ini selama 2 tahun terakhir. Ayo pergi. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk bersiap. Aliansi Sungai yang Mendalam datang dengan niat buruk. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan pergi. Mata indah Cailin menatap pintu batu itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik, dan mengikuti Yao Lao. Namun, tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar itu bergetar begitu keduanya pergi. Garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu. Bersambung ke episode 261. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.